Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hermawan dan partner saya Witna Aryati. Kami dari kelompok 1. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang pertemuan 7, yaitu sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia. Masuk pada poin pertama, yaitu penganggaran di era pra-reformasi. Pengelolaan keuangan daerah para reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia. Undang-undang yang berlaku saat ini mengatur pengelolaan keuangan daerah ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Aturan hukum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PP Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian yang kedua ada PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian yang ketiga yaitu Kepmendagri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau Makuda. Yang keempat ada Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang keenam ada Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Berdasarkan aturan sebelumnya, Halim pada tahun 2008 menyebutkan bahwa karakteristik pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi pemerintah ialah kepala daerah serta DPRD. Yang kedua, anggaran APBD independen dari tanggung jawab kepala daerah. Yang ketiga, formulir laporan perhitungan APBD terdiri dari anggaran atas APBD, catatan anggaran, dan anggaran kas, serta kesesuaian antara selisih kas serta selisih perhitungan dipenuhi dengan melampirkan rangkuman perhitungan, pemasukan, serta pengeluaran. Yang keempat, pinjaman, baik BUMD maupun pemerintah daerah, dianggarkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, serta dimasukkan dalam slot pendapatan pembangunan. Yang kelima, yang ikut serta dalam pembuatan APBD adalah pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, tidak termasuk warga negara, yang selanjutnya DPRD dan pengurus daerah bersama-sama menyusun APBD. Yang keenam, wujud serta lapisan APBD pada periode ini dialami dua kali pergantian, ialah pada mulanya lapisan APBD terdiri atas anggaran rutin serta anggaran pembangunan yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975. Yang ketujuh, indikator atas kinerja pemerintah meliputi yang pertama semacam memperbandingkan antara anggaran serta realisasinya, kemudian membandingkan biaya standar serta realisasinya, dan kemudian tujuan serta persentase proyek. Yang kedelapan, laporan pertanggungjawaban kepala daerah serta laporan perhitungan APBD terlepas yang ditelaah DPRD maupun yang tidak ditelaah DPRD tidak mempengaruhi terhadap masa jabatan kepala daerah. Yang kesembilan, proses disusunnya anggaran memakai sistem tradisional, mengadopsi metode incremental serta line item yang memberi penekanan kepada pertanggungjawaban setiap masukan yang dialokasikan. Yang ke-10, sistem penulisan yang dicoba masih sangat simpel, ialah memakai sistem merata buku tunggal dengan basis kas yang lebih berupa aktivitas, yaitu pembukuan, bukan kegiatan akuntansi. Kemudian yang 11, pada tahapan pemeriksaan serta pengawasan serta disusun dan ditetapkannya perhitungan APBD, kemudian pengendalian serta pemeriksaan terhadap APBD yang memiliki sifatnya keuangan, serta belum melakukan perhitungan pertanggungjawaban dari aspek lain semacam kinerja. Yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi, periode 1999 sampai 2004. Periode ini adalah periode reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan tatanan sosial baru yang telah memerintah selama 32 tahun. Aksi reformasi ini tidak saja sekedar menghasilkan perubahan kekuasaan, melainkan pula diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Penerapan otonomi daerah disusun oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perihal pertimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal pemerintah daerah. Selepas kedua undang-undang tersebut, pemerintah menghasilkan aturan penerapan pengelolaan keuangan pendukung lainnya, antara lain 1.
1. PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana pertimbangan. 2. PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, PP nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Yang keempat, PP nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Yang kelima, Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903 garing 2735 garing SJ tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Yang keenam, Kemendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah serta penyusunan perhitungan APBD. Yang ketujuh, UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 8. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi ini memiliki beberapa perbedaan dengan pada saat masa pra-reformasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah atau kepala daerah diikuti oleh perangkat yang berbeda selaku lembaga eksekutif, sedangkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Yang kedua, format laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi yang pertama, laporan perhitungan APBD, kedua, catatan anggaran APBD, yang ketiga, laporan perputaran kas, yang keempat, laporan perimbangan daerah. Yang ketiga, dilengkapi dengan evaluasi kinerja berdasarkan standar rencana strategis atau Renstra. Yang keempat, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos penerimaan melainkan termasuk dalam pos pendapatan. Ini belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Yang kelima, proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. Yang keenam, bentuk dan susunan APBD terdiri dari 3 bagian, yakni pemasukan, pengeluaran, serta pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang ketujuh, indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup 3 hal, sebagaimana pada masa pra-reformasi, melainkan juga mencakup standar pelayanan yang diminta. Yang kedelapan, dengan munculnya PP nomor 105 tahun 2000, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran, serta Kemendagri nomor 29 tahun 2002 yang menuntut akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran, sehingga terjadinya pergeseran. Yang kesembilan, perubahan pada sistem pencatatan, yaitu dengan dilaksanakannya akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah, serta bukan pembukuan, sama dengan diterapkan semasa periode pra-reformasi. Akuntansi mempunyai peran mendesak dalam pengelolaan keuangan daerah dibandingkan sebelum reformasi, lebih mementingkan kegiatan perbendaharaan, yaitu kegiatan administrasi, penerimaan, dan juga pengeluaran. Poin selanjutnya yaitu penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai dengan sekarang. Periode ini ialah sambungan dari periode sebelumnya, dilanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara atau daerah dengan dikeluarkannya 3 paket undang-undang fiskal, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 perihal pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal perbendaharaan negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara. Adanya paket undang-undang fiskal mengenai keuangan negara yang baru serta amandemen sejumlah perundang-undangan yang terkait juga, maka perlu mengubah atau merevisi peraturan pemerintah dan aturan di bawahnya yang berpayung hukum pada undang-undang tersebut. Beberapa perubahan mendasar yang terjadi pada periode ini meliputi yang pertama, yaitu dikenalkannya kembali bendahara pendapatan serta bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Yang kedua, ada pengelompokan belanja diganti dari belanja layanan publik, biaya aparatur, biaya bagi hasil dan pinjaman keuangan dan belanja tidak terkira menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikaitkan dengan keterkaitan. Yang ketiga, diterapkannya konsep multi-terms expenditure framework atau kerangka penganggaran jangka menengah yang mengacu pada penganggaran berdasarkan kebijakan. Yang keempat, perlu pembentukan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempunyai syarat, terdapat standar akuntansi pemerintahan, serta prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menanggung konsisten dalam pelaporan keuangan. Selama periode ini,
penggunaan kas untuk melakukan penerimaan biaya serta pembiayaan, memanfaatkan basis kas toward accrual atau penggunaan basis kas dan basis accrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Yang terakhir ada konsekuensi dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ialah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atas proses pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab pengelolaannya yang telah didelegasikan dari kepala daerah kepada masing-masing SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu agenda di masa mendatang untuk upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintahan. Pengembangan dilakukan secara hati-hati dengan cara melakukan kajian yang mendalam dan pembahasan yang komprehensif. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran terjadi sebagai upaya untuk memenuhi amanat aturan perundang-undangan atau konsekuensi dari ditetapkannya praktik pengelolaan keuangan daerah lainnya seperti minat untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Begitu juga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 yang mempersyaratkan diterapkannya penganggaran berbasis akrual. Namun, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual bukanlah sesuatu yang mudah dan harus dipertimbangkan secara masak untuk diterapkan saat ini, karena penerapan basis akrual menyimpan potensi kegagalan yang cukup besar. Negara dalam penerapan akuntansi berbasis akrual itu yang telah menerapkan secara utuh ialah Selandia Baru yang telah dilaksanakan mulai tahun 2001. Tetapi beberapa negara menampilkan pelaksanaan berbasis akrual ini kurang sukses sebagaimana di negara Italia. Ritonga pada tahun 2018 menyatakan bahwa guna membantu pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual dibutuhkan situasi yang membantu implementasinya yang menjadi permasalahan yang dituju saat ini. Yang pertama ada dorongan SDM, pengelola keuangan yang handal serta kompeten. Yang kedua ada dorongan oleh auditor laporan keuangan sebab penggantian basis akuntansi hendak mengganti metode pengecekan yang dicoba oleh pemeriksa. Yang ketiga, yaitu tersedianya sistem teknologi informasi yang sanggup memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Terdapat sistem anggaran akrual sebab bila anggaran pemasukan, belanja, serta pembiayaan tersebut masih berbasis kas sementara itu pelaksanaan berbasis akrual, maka anggaran serta pelaksanaannya tidak bisa membandingkannya. Selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab serta dorongan politik karena penerapan akuntansi berbasis akrual membutuhkan banyak dana, juga memakan waktu yang lama, terutama lebih lama dari masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Tetapi demikian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sama dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Senantiasa tidaklah masalah yang tidak mudah untuk entitas pemerintahan. Paling utama pemerintahan daerah sebab belum menyediakan SDM yang layak serta menguasai pelaksanaan akuntansi secara berbasis akrual. Demikian materi yang kami sampaikan mengenai sejarah penganggaran di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat disampaikan dengan baik dan materi dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.